Nah, jadi itu problem kedua. Yang ketiga adalah kapasitas elit. Kita udah keluhkan dari tadi. Makanya kita perlu pemilu. Karena demokrasi mengatakan elit itu tidak permanen. Yang lebih permanen itu konstitusi. Struktur negara lebih permanen. Elit ini kita ganti setiap saat. Makanya ada pemilu secara reguler. Nah, inilah yang akan kita hadapi 14 Februari yang akan datang. Jadi Pak Roni siap-siap aja Pak Roni ya. Masuk barang ini saya kira. Kalau lihat tongkrongannya Pak Roni masuk lah. Ya. Apalagi kalau nyalek dari Gelora masuk. Itu aja mungkin, terima kasih. Silakan. 31 orang katanya yang terlibat. Nah ini susah kalau kita bahas ini. Saya juga kampus nggak mengizinkan saya cuti. Tapi saya kabur ke Jakarta. Benar itu kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang menjelang tes itu saya masuklah bimbingan belajar di Jakarta, Pak. Emang benar, Pak. Begitu saya masuk ke ruang bimbingan belajar itu soal itu dibedah semua sama dia. Ternyata gampang ngerjakannya karena ada tekniknya. Jadi yang kita nggak tahu di kampung ini, ya dulu masih gelap gulita, Pak. Nggak ada internet, nggak ada YouTube, nggak ada Google, nggak ada apa semuanya, Pak ya. Begitu di sana saya dikasih tahu begini nih, soalnya begini, jawabannya begini, soalnya begini, jawaban begini, matematika begini, bahasa begini, bahasa Inggris begini. Saya bilang enak betul ini orang-orang ini. Kalau belajar beginian tiap hari tentu pintar mereka. Maka saya tes Pak UMPTN, saya pilih Fakultas Ilmu Sosial terbaik pada waktu itu, Fakultas Ekonomi UI. Dan alhamdulillah yang kedua itu ada Fakultas Ilmu Sosial yang lebih di bawah tapi UI juga. Alhamdulillah saya lulus di Fakultas Ekonomi UI yang pada waktu itu lagi paling banyak-banyaknya menteri dari Fakultas Ekonomi UI. Akhirnya luar biasa lah ya perasaan saya. Tapi ini sekali lagi refleksi pendidikan, Pak. Ini soal jarak, Pak. Ini bukan soal otak. Makanya waktu Nadiem Makarim itu jadi menteri karena dia pendiri Gojek, pikiran saya dia akan bukan membahas konten pendidikan. Yang paling penting bagaimana agar seluruh anak Indonesia di seluruh Indonesia ini dapat cara belajar yang sama dengan orang belajar di Jakarta. Otak kita lebih cerdas, Pak. Kita lebih banyak makan ikan dan makanan halal. Orang sana makan kimia, Pak, dan haram lagi. Bagaimana dia bisa lebih pintar dari kita? Karena fasilitas. Itu sebabnya waktu itu saya bikin tulisan untuk mengkritik si Nadiem ini. Kamu ahli teknologi, pekerjaanmu adalah biarkan anak Indonesia ini belajar hal yang sama dengan yang dipelajari oleh orang Jakarta. Mereka maka akan tumbuh orang-orang pintar di seluruh Indonesia. Sehingga kampus-kampus itu nanti gak bisa nampung lagi. Sekarang begitu saya masuk UI, saya bisa nongkrong di ITB, nongkrong di UGM. Semua anak-anak sekitar situ, Pak. Anak UI, SMA-nya di sebelah situ, dekat situ. Anak ITB, SMA-nya di Bandung. Anak UGM, SMA-nya di Jogja. Bagaimana bisa negara kita ngebayar pajak besar untuk kampus-kampus besar itu, tapi orang Masohi, orang Maluku, orang Ambon nggak ada? Kan tidak adil, Pak. Kita cuma bisa ditampung di kampus-kampus yang fasilitasnya, nah benar ini kan? Kalau orang Sumbawa bilang ada kayak gini, ini dibenarkan ini oleh Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, ini soal apa namanya yang disebut dengan emansipasi, ya, yang disebut dengan preemptive action untuk membuat pendidikan itu sama bagi semua orang. Makanya merujuk kepada konstitusi kita. Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya. Itu artinya rakyat Indonesia tidak saja sama depan hukum dalam tindakan hukum. Bagaimana negara menjamah dia secara hukum, tapi juga harus sama di depan pemerintahan, di depan pelayanan publik. Itulah yang harus diperjuangkan ke depan. Harus dipastikan bahwa sekarang ini seluruh anak Indonesia punya akses yang sama. Dia boleh terpencil di mana, tapi dia harus mengikuti
kurikulum belajar yang sama, metode belajar yang sama. Saya adalah contoh sendiri Pak, orang kampung. Kampung saya itu saya lahir tahun 71, masuk listrik baru tahun 84 Pak. Gelap gulita Pak. Habis maghrib nggak ada lagi yang kayak gini Pak. Tidur semua orang bikin anak. Tapi sekarang sudah ada listrik dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan pendidikan bisa lebih merata, supaya pembangunan SDM-nya itu lebih merata lagi. Tapi betul tadi itu, tidak ada kemajuan tanpa pertumbuhan kapasitas sumber daya manusia yang hebat. Industri ekstraktif hanya bisa kita tinggalkan apabila mindset dari masyarakat industri kita tumbuh melalui pendidikan yang lebih masif, melalui pelatihan-pelatihan yang lebih masif. Kita akan berhenti sebagai bangsa konsumen apabila masyarakat industri kita tumbuh melalui pendidikan yang lebih progresif. Dan ini harus ada di seluruh Indonesia. Tadi dibicarakan soal ekspor ikan kita atau produksi ikan kita ke Jawa dan sebagainya. Di sini harus tumbuh pusat-pusat industri perikanan, pengolahan ikan, pengolahan hasil sumber daya alam yang banyak sekali. Inilah orientasi kita ke depan. Tapi ini belum musim kampanye Pak, jadi saya belum terlalu konkret ya. Nanti kita akan konkretkan lah. Malam ini kita hanya ngopi dulu, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Dan habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi, karena kami juga habis ini harus jalan lagi untuk menuju ke Ambon. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bung Tari Hamzah. Saya minta hapus dulu, hapus. Ya. Jadi ini bagian, tapi yang kemudian kita berharap bukan kali pertama beliau datang di Masohi, tetapi kita menunggu kali kedua Bung Tari Hamzah untuk menginjakkan kaki ke Kota Masohi kembali. Lalu yang selanjutnya, bahwa kalau teman-teman yang mempunyai idola kepada Bung Tari Hamzah, kita memberikan waktu dalam arti bahwa ada sesi pemotretan. Nah, kayak gitu. Ada sesi pemotretan, tetapi satu-satu. Biar kemungkinan itu bisa diabadikan lewat media sosial, ataukah Instagram, ataukah yang lain-lain. Partisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan ngopi bareng bersama Bung Tari Hamzah. Insya Allah kalau Tuhan menghendaki, kita akan dipertemukan kembali dengan perbincangan yang selanjutnya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Kita datang ke sini atas dasar dua kebutuhan. Pertama, kebutuhan kedaulatan rakyat Indonesia yang benar runcingkan kepada kebutuhan rakyat. Karena ini kebetulan kita tidak akan mungkin lagi ketemu sama Bang Fahri yang punya kecakapan pengetahuan dan kecakapan intelektual untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini. Jadi kita tidak mau berbicara persoalan bagaimana Indonesia ini terlalu luas. Kita ingin lebih runcingkan pada bagaimana persoalan Maluku Tengah. Kita ingin sampaikan bahwa pertama, kondisi Maluku ini suasana adalah secara cuacanya adalah subtropis, artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, dalam hal ini kita ingin sampaikan bahwa terkait dengan kondisi Maluku saat ini dikepung oleh ancaman krisis lingkungan hidup atau ancaman ruang hidup. Kebetulan kita selama 7 tahun atau ilmu perencanaan wilayah dan kota selama 7 tahun. Jadi kita ingin sampaikan bahwa dari tahun 2 ini perjuangan kawan-kawan dalam hal menyelamatkan ruang hidup dan menyelamatkan krisis lingkungan hidup dan ancaman kapitalisme global, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang mengancam habis ruang hidup masyarakat adat. Namun sampai saat ini produk terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat itu, bahkan sama sekali waktu Bang Fahri Hamzah menjadi wakil ketua DPR RI pun kita sering melihat, tapi saya sama sekali tidak melihat perjuangan dan keberpihakan Bung Fahri selama menjadi wakil DPR RI, sama sekali tidak menunjukkan bagaimana rancangan undang-undang masyarakat adat itu diproduk. Itu yang satu.
Yang kedua, perjuangan itu dilakukan sejak tahun 2015 bahkan sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup. Namun yang ada hanyalah perusahaan perusak lingkungan hidup yang berjarak 45 km dari sini, namanya PT Bintang 5 Makmur, masih beroperasi. Kenapa saya membuat ini? Karena suasana di wilayah Serang ini terdapat kali-kali mati. Artinya apa? Ketika musim hujan baru air mengalir. Tetapi ketika musim panas air tidak mengalir. Ditambah di Serang Utara ada kelapa sawit. Satu pohon kelapa sawit membutuhkan air 3.000 liter air dalam sehari. Itu dari data WALHI, Wahana Lingkungan Hidup. Satu pohon kelapa sawit membutuhkan 3.000 liter air dalam sehari. Bagaimana kalau 30 pohon? Bagaimana kalau 20 pohon? Jarak antara Serang Utara dengan Serang Selatan ini kota Masoi ini hanya 20 km per jam. Artinya apa? Masoi dan Maluku Tengah ini dalam kepungan krisis lingkungan hidup. Yang saya mau sampaikan kepada Bung Fahri adalah bagaimana pandangan Bung Fahri terkait dengan ancaman krisis lingkungan hidup yang mengepung Maluku dalam hal ini Maluku Tengah. Karena setelah ini yang kita inginkan kayak seperti yang tadi sesuai dengan tema bahwa mewujudkan amanat pendiri bangsa. Jelas dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 yang berbunyi bahwa bumi, air dan isi sekandungnya dan seisinya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bukan kepentingan oligarki, bukan kepentingan elit, dan bukan kepentingan perusahaan-perusahaan yang merusak ruang hidup masyarakat adat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota kebersamaan. Kedua itu pada tahun 2001 itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah artinya kalau kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia masih mendingan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu Omnibus Law itu adalah problem di hulunya. Pihaknya itu saya tahu, sesepihak apanya juga saya tahu. Karena bagaimana ketua partai nanti soal krisis dengan ketua partai ini, bagian tadi sudah saya katakan. Di Indonesia ini sekarang ini kalau 9 orang ketua partai dikumpulkan, dianggap semua mulai sudah selesai. Itu tidak boleh dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, ketua umum partai tidak punya hak apapun dalam pemerintahan. Itu beda dengan sistem parlementer, karena dalam sistem parlementer ketua umum partai pasti jadi anggota dewan, pasti jadi anggota parlemen. Makanya di negara parlementer itu enaknya ketua umum partai itu berdebat. Di negara kita itu ketua umum partai nggak berdebat, masing-masing bikin monolog, sehingga kita nggak tahu ini partai satu dengan partai lain bedanya apa. Nah, jadi di hulunya banyak masalah ya dalam sistem kita, dan melahirkan Omnibus Law itu betul-betul ya satu tindakan sepihak dari eksekutif. Itu yang saya bilang tadi, ekor dari keyakinan bahwa China lebih bagus dalam ekonomi. Bahkan terakhir itu waktu China dianggap sukses melaksanakan COVID, kita juga mengambil cara-cara sepihak. Ya bahwa semua pikiran dan kebijakan pemerintah harus di-sharing. Tidak boleh ngambil keputusan sepihak. Saya percaya rakyat pasti bisa diyakinkan. Kemauan baik negara itu harus bisa diyakinkan. Karena kemauan baik yang tidak bisa diyakinkan itu juga akan mengalami disrupsi di tengah jalan. Inti daripada Omnibus itu kan sebenarnya kemudahan investasi. Kenapa mesti mengambil hak dewan di dalam perencanaan? Kenapa mesti melemahkan hak budgeting daripada dewan? Sehingga ada banyak anggaran yang tidak bisa dikontrol secara baik, yang menurut saya kalau presiden baru nanti lahir, terutama yang tidak berpihak kepada cara berpikir Pak Jokowi, itu akan jadi skandal. Dan tolong diperiksa ini omongan saya nih dari sekarang ya. Yang kita sebut pertumbuhan ekonomi itu kan eksploitasi sumber daya alam. Coba cek aja, ini tadi yang dikeluhkan oleh kawan kita ini tadi dari Pulau Sabah ini. Seba ini ya, Seba itu
Pulau Sabah zamannya Nabi Sulaiman dulu, Ratu Bilqis. Itu kan sebenarnya yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam. Makanya coba periksa pendapatan negara. Pendapatan negara kita itu masih didominasi sama pajak dan non pajak dari sumber daya alam. Ini kan kayak misalnya kita ini diwariskan oleh orang tua kita, ya, oleh nenek moyang kita ini 100 tanah, bukan 100 rumah warisan. Ada negara lain tidak punya warisan, tapi tiap hari kita jual itu rumah. Gagah Pak, beli mobil baru, ya kan? Beli Ferrari. Rumah kita taruh kolam renang, pagarnya kita bikin dari emas, ya kan? Pakai AC semuanya lengkap, temboknya dari marmer, gagah kita. Tapi uangnya dari mana? Jual warisan Pak. Ada orang lain yang gagah juga, tapi nggak jual warisan. Itu dari brainnya dia sendiri, dari creative economy. Itulah negara seperti Singapura. Singapura nggak punya hutan Pak. Tapi saya ketemu dengan Menteri Kehutanan Singapura, saya tanya dia, kamu Menteri Kehutanan? Oh iya Pak, dia bilang. Negara seupil gini mana hutanmu? Dia bilang hutannya di Indonesia Pak. Karena uangnya investasi di situ. Jadi kita ini jual sumber daya alam. Tadi saya ceramah di kantor Bupati, tadi saya bilang, ekonomi kita yang dulu sebagai penyebab kita dijajah, sama ekonomi kita yang sekarang sebagai sebab kita membanggakan diri bahwa ekonomi kita tumbuh, sama itu, eksploitasi sumber daya alam. Coba periksa semua. Kerusakan lingkungan. Tidak bisa lagi begitu. Ekonomi itu harus menggerakkan brain kita. Ekonomi itu harus menggerakkan daya kreatif rakyat. Terhina kita kalau kita cuma menjual warisan nenek moyang terus dalam berekonomi, terus kita gagah-gagahan, ekonomi kita tumbuh, padahal kita lagi merusak lingkungan dan alam kita. Enough is enough. Ini nggak bisa lagi. Ya, supaya kita berdebat dalam angka-angka saja. Jadi itu yang pertama. Sekarang saya mau beralih, karena kita ini sudah demokrasi. Kita jangan dibohongi lagi dengan khutbah-khutbah propaganda negara. Kegagalannya banyak, kegagalan nggak boleh diungkap. Yang mengkritik dibungkam. Yang muji-muji yang dapat tempat. Gak gitu negara itu. Negara mesti menerima yang pahit dengan yang manis sekaligus. Gak boleh ada yang muji-muji diundang ke istana. Yang kritik masuk penjara. Cari aja kesalahannya. Makanya kalau orang bilang sama saya, ya kok Pak Fahri kurang keras seperti dulu. Saya tahu itu. Ya, cara ngincer saya itu saya juga tahu juga. Jadi saya kalau mau masuk penjara, kira-kira saya tahu kapan masuk penjaranya. Karena saya tahu alat-alat yang dipakai oleh perkakas negara untuk memenjarakan saya. Dulu saya sering offside, tapi karena lembaga legislatif yang mulutnya itu kebal, akhirnya nggak bisa masuk penjara. Coba kalau sekarang saya ngomong kayak gitu, ya sudah Roy Suryo saya. Gitu. Jadi itulah kira-kira. Lalu bagaimana?